Pelajaran Stoik untuk pria, mengenal wanita tanpa drama. Selamat datang di perjalanan penuh makna menuju pemahaman diri dan hubungan yang lebih dalam. Dalam video ini, kita akan menggali filosofi kuno Stoicisme dan melihat bagaimana ia dapat membimbing kita, khususnya dalam mengenal wanita dengan cara yang tenang, jernih, dan tanpa drama. Jika Anda mencari kebijaksanaan dan ketenangan dalam kehidupan, khususnya dalam berhubungan dengan orang lain, Anda berada di tempat yang tepat. Dalam Stoicisme, kita menemukan cara untuk merangkul kehidupan dan hubungannya dengan tenang dan penuh kedalaman. Di tengah dunia yang sering terburu-buru dan dipenuhi emosi berlebihan, filsuf Stoik mengajarkan kita untuk menghargai dan memahami perasaan, tetapi tanpa membiarkannya menguasai kita. Seneca pernah berkata, ketenangan datang ketika kita mengendalikan emosi kita, bukan ketika kita menyerah pada mereka. Pesan ini relevan bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam setiap hubungan kita. Sebagai pria yang berusaha hidup sesuai nilai-nilai Stoik, tujuan kita adalah mengenal seseorang, dalam hal ini seorang wanita, tanpa kehilangan keseimbangan atau terjebak dalam drama yang sia-sia. Kami mendekati wanita bukan sebagai objek untuk ditaklukkan atau dimenangkan, tetapi sebagai manusia yang ingin kita pahami secara mendalam. Marcus Aurelius berkata, "Perhatikan semua hal dengan apa adanya. Lihatlah tanpa kebingungan, tanpa prasangka." Dalam setiap interaksi, kita mengupayakan kejujuran dan keterbukaan, bukannya ekspektasi berlebihan yang sering memicu kekecewaan. Mengendalikan emosi, bukan menekan perasaan. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk menekan emosi, tetapi untuk mengendalikannya. Emosi, seperti kegembiraan atau ketertarikan, adalah hal yang alami. Namun, ketika kita berusaha mendekati wanita dalam hidup kita belajar untuk tidak terjebak dalam emosi yang sering mengarah pada kekecewaan atau konflik. Filosof Epictetus pernah mengingatkan, kita tidak dapat mengontrol dunia di luar kita, tetapi kita dapat mengontrol cara kita bereaksi terhadapnya. Dalam konteks hubungan, prinsip ini berarti tidak berharap wanita di hidup kita akan sempurna atau sepenuhnya memenuhi gambaran yang kita buat. Sebaliknya, kita menerima mereka apa adanya, dengan segala kekurangan dan keindahannya, seperti kita berharap mereka menerima kita. Kekuatan dalam ketulusan dan keterbukaan. Menjalin hubungan yang bermakna memerlukan keberanian untuk jujur tentang perasaan kita tanpa berlebihan. Kita menghindari manipulasi atau permainan pikiran. Sebaliknya, kita menghadirkan diri kita yang tulus dan siap untuk benar-benar mendengarkan, bahkan saat tidak sepenuhnya memahami. Kita hadir dengan niat baik untuk mengenal mereka, tanpa harus mengatur atau mengendalikan. Dengan dasar Stoik yang kuat, kita tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita, tetapi kita menghargai keberadaan mereka dalam hidup kita. Kita mencari kebahagiaan dalam keseimbangan batin kita sendiri. Sebagai Stoik, kita memahami bahwa ketenangan batin adalah sesuatu yang kita bangun, bukan sesuatu yang kita cari di luar diri kita. Tidak mudah tergoda oleh ekspektasi sosial. Dunia sering menuntut kita untuk berhasil dalam hubungan, seolah-olah itu adalah pencapaian materi atau status sosial. Tapi bagi kita, yang berjalan di jalan Stoik, hubungan yang bermakna adalah tentang perjalanan bersama, bukan tujuan akhir yang harus diraih. Seneca kembali mengingatkan, kebahagiaan adalah ketika apa yang Anda pikirkan, katakan, dan lakukan selaras. Jadi, daripada terburu-buru atau mendesak, kita belajar untuk tenang, memberi ruang bagi diri kita dan orang lain untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya. Kita telah belajar banyak dari Stoicisme hari ini, sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk menghadapi hubungan tanpa drama, tanpa ekspektasi yang berlebihan, dan dengan hati yang tenang. Jika Anda ingin membawa ketenangan Stoik ke dalam hidup Anda, baik dalam mengenal wanita atau membangun hubungan yang bermakna, tekan tombol subscribe untuk lebih banyak konten mendalam tentang kebijaksanaan kuno. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa terbantu, dan bagikan komentar di bawah tentang apa yang Anda pelajari atau mungkin tentang pengalaman Anda sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.